Halo, gue Samuel. Hari ini gue bakal ngajak kalian ke Comic Con Indonesia tahun 2022 ya. Jujur ini baru pertama kalinya gue masuk ke Comic Con seumur hidup, beneran. Beneran. Jadi ini buat gue menarik sih, penasaran juga dalamnya apa gitu. Karena setahu gue biasanya Comic Con tuh kesannya sebagai orang yang nggak pernah datang ya, kesannya tuh lebih ke acara yang official gitu loh. Oke. Jadi gimana rasanya ya? Ya udah yuk, ikut sini. Jadi waktu gue bilang ini pertama kalinya gue ke Comic Con seumur hidup, gue nggak bohong karena gue lebih rajin ikut acara yang namanya Comic Frontier kalau mungkin ada yang tahu. Dan begitu masuk ternyata suasananya bener-bener mirip sama Comic Frontier. Yang gak gue duga juga sebenarnya ini sih, karena ini gue datang di day 2 dan kalau dilihat dari medsosnya Comic Con di hari pertama itu katanya sempat bener-bener full. Sampai tiketnya pun ditutup sementara penjualannya. Jadi waktu lihat day 2 kayak begini sih, wow, antusiasnya tetap tinggi dan ramenya bukan main. Selama ini kesan Comic Con buat gue itu lebih ke western dan official. Gak bakal ada yang berbau Jepangan, anime, karena gue sendiri lebih demen ke anime. Jadi ekspektasi gue tuh gak ada fan merch, gak ada booth komunitas. Dan waktu masuk ke sini ternyata gue salah besar. Banyak banget ternyata booth komunitasnya dan I feel like I'm at home. Food standnya dijadiin satu di dalam ruangan gitu kan. Gak nyangka banget dia rapi di satu sudut ruangan dan lagi-lagi ramenya bukan main. Tapi hebatnya masih ada tempat buat orang-orang stay, makan, minum, dan itu nggak mengganggu alur jalan pengunjungnya gitu. Di day 2 ini juga lagi ada promo buat film Sri Asih ya, dari Bumi Langit kalau nggak salah. Kalau jujur gue sendiri juga nggak ngikutin, jadi maaf kalau mungkin ada yang salah. Dan ini juga ada Joko Anwarnya sendiri, walaupun nggak kelihatan ya karena rekamnya dari jauh. Di sini ada juga bootnya Popmart yang setelah gue lihat figurnya gue jadi penasaran, pingin beli. Mungkin one day gue bisa beli. Dan gue belum pernah nonton Overlord sampai sekarang. Tapi cosplay Aang sama yang satu ini, wow, gila, dedikasinya tinggi banget. Bener-bener gak bisa ngomong deh. Jujur kalau misalnya day 2 aja serame ini, dan ada beberapa tempat yang kayak kalau mau belok dan jalan ke situ tuh nggak bisa karena keramaian. Nggak kebayang sih yang kemarin dibilang day 1 tuh full serame apa, bisa gerak atau nggak kebayang cuy.
Nah ini dia nih, rabbit hole yang gue sempat kecemplung waktu 2020 kemarin, virtual YouTuber. Ini dari Hololive. Ini awalnya VTuber dari Jepang, tapi akhirnya ada cabang di Indonesia dan sekarang juga berkembang ke luar negeri lewat cabang Inggrisnya gitu. Jadi memang tiba-tiba cukup gede karena waktu itu pada stay at home juga kan, dia pada nontonin YouTube. Pasti ketemu ini sih at some point. Ini bootnya Bumi Langit yang kalau dilihat pas lagi jalan tuh rasanya bentuknya mencolok banget, jadi sangat menarik perhatian. Dan ini juga pastinya ada pajangan untuk promosiin Sri Asih ya. Ini kayaknya haunted house buat promosiin film Halloween mungkin. Tapi waktu ngeliat ini yang ngantri cukup banyak dan kelihatannya antusias semua yang mau masuk sih. Ini juga yang sempat bikin gua kaget karena gua kira ini tempat buat main trading card game ya. Ternyata setelah dilihat lagi, rasanya ini memang ada tempat khusus untuk promosiin tabletop. Dan emang ini testing groundnya di sini gitu. Gua kira awalnya Comic-Con nyediain tempat buat TCG player buat main kartu bareng gitu kan. Oh iya, sama yang unik juga menurut gue di sini tuh dari pihak Comic-Con-nya sendiri juga kasih highlight ini loh, kita ada booth khusus untuk ketemu cosplayer tamu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang mau Comic-Con lagi tahun depan, bisa jadi ada spot khusus buat nyari cosplayer favorit nanti. Jadi secara keseluruhan acara Comic-Con ini menurut gue variasi fandomnya tuh macam-macam ya. Nggak cuma yang Western sendiri atau nggak cuma Jepangan sendiri. Ada dari indie, dari fan komunitas. Nggak bakal bosen sih kalau kesini sih pasti. Buat pengalaman pertama gue kesini, ini menyenangkan banget.
Oke, setelah ke dalam ternyata gila sih ini parah banget. Apa namanya? Nggak nyangka seheboh ini bener. Ya tahu sih Comic Con tuh emang gede, cuma nggak nyangka bakal serame ini gitu. Terus kalau buat gue pribadi sih, ya pasti kalau bisa ada kesempatan tahun berikutnya atau entah kapan pasti bakal itu lagi. Apa namanya, pasti bakal datang lagi diusahain. Oke deh, kalau gitu thank you for watching. See you again next time.